Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam. Alhamdulillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Shadiqul wa'di amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayat. Bapak-bapak sekalian, kita aturkan puji serta syukur kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat hidup, kesempatan dari sekian banyak orang yang tidak berumur panjang seperti kita semua. Dan perlu kita ingat bahwa Allah memilih kita itu dari sekian banyak makhluk. Jadi dari sekian banyak makhluk yang Allah ciptakan, ada hewan, ada binatang, ada langit, ada bumi, kita diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia, yaitu manusia. Kemudian dari sekian banyak manusia, kita diciptakan sebagai makhluk yang unggul, yaitu umat Nabi Muhammad. Kemudian setelah dari kita dipilih jadi umat Nabi, kita dipilih juga sebagai umat Nabi yang ummatul ijabah namanya. Artinya umat yang menerima Islam. Ya, karena umat Nabi juga ada yang umatul dakwah, umat yang tidak menerima Islam sehingga mereka tidak bersyahadat. Nah, kemudian setelah kita masuk ke dalam ummatul ijabah, umat yang bersyahadat, Allah pilih kita sebagai orang-orang yang melaksanakan sholat. Karena tidak semua orang bersyahadat sholat. Nah, kita ya syahadat ya sholat. Itu begitu banyak nikmat besar. Nah, saya ingin awali perkataan pada pagi hari ini dengan bahwa masjid itu tempat kita berdiskusi setiap minggu pagi itu, kita selalu membicarakan tentang seperti ini saja, tentang syukur, tentang nikmat, tentang ridha, tentang sabar. Karena ada kalanya kalau kita misalkan di masjid mesti kita bahas tentang finansial, mesti kita bahas tentang kerjaan. Rasanya sepanjang hidup kita membicarakan itu semua. Jadi kesempatan di masjid dia kita kesempatan untuk senantiasa berbicara tentang itu, tentang syukur, tentang ridha dan sebagainya. Saya ingin menyampaikan satu hadis yang disampaikan oleh dalam kitab Sahihul Ibad. Pengarangnya mengutip satu hadis Nabi, katakan seperti ini: sayati zamanun ala ummati yafirruna 'alal ulama wal fuqaha wa yubtalihimullahu 'alaihim bisalasati baliyatin. Kata Nabi, nanti itu ada satu masa di mana manusia itu, umat Nabi itu, umat Islam itu yafirruna 'alal ulama wal fuqaha. Mereka lari, menghindar, tidak mau berkumpul dengan ulama, juga dengan fuqaha, para ahli fikih. Jadi mereka tidak mau kumpul sama ahli agama, kira-kira seperti itu. Gak mau ngaji, gak mau ke masjid, gak mau sebagainya. Nah, apa kata Nabi? Fayutalihumullahu alaihim bisalasati baliyatin. Maka umat yang seperti ini nih, yang mereka tidak mau kumpul sama ulama, mereka tidak mau mendengarkan ceramah agama dan sebagainya. Maka kata Nabi, fayutalihumullahu alaihim bisalasati baliyatin. Mereka akan disiksa dengan 3 bencana, kata Nabi. Ada 3 bencana, 3 bala yang akan menimpa kelompok ini. Apa itu? Ulaha yarfa'ul barakah min kasbihim. Mereka kerja dari pagi sampai malam, 7 hari selama seminggu, 30 hari selama sebulan, bahkan dalam 1 tahun libur hanya beberapa hari saja. Nah, tapi apa mereka dicabut barakah dari kasabnya. Itu kan, ulaha yarfa'ul barakah min kasbihim. Kasabnya itu tidak berkah. Berkah itu apa sih? Berkah itu artinya, kata ulama, ziyadatul khair, artinya tambah-tambah kebaikan. Sehingga kalau kita merasa bahwa mungkin saja, kenapa misalkan kerjaan kita merasa masih seperti ini dan kurang berkah, mungkin salah satu penyakitnya itu, kata Nabi, kita yang terlalu ada ulama wal fuqaha. Kita menghindar dari apa? Dari ceramah-ceramahnya para ulama dan fuqaha. Sedangkan sekarang ceramah-ceramah itu sudah banyak bisa diakses di berbagai media. Kemudian bapak-bapak sekalian, bencana yang kedua kata Nabi adalah wasaniyatu
Yusallatullahu alaihim sultanan zaliman. Bagi kelompok yang seperti ini, kelompok yang tidak mau lagi berkumpul dalam kebaikan, yafiruna anil ulama wal fuqaha, yang lari dari ulama dan fuqaha, bukan lari mendatangi tapi lari menghindarinya, menjauhinya, maka bencana yang kedua adalah yusallatullahu alaihim sultanan zaliman. Bagi mereka akan diutus raja-raja yang zalim, pemimpin-pemimpin yang zalim. Tapi agaknya itu tidak begitu buruk Bapak-Bapak sekalian. Bencana pertama tidak berkah usaha, bencana kedua tidak akan diutus kepada kita raja-raja, pemimpin-pemimpin yang zalim. Itu belum seberapa. Bencana yang paling mengerikan adalah bencana yang ketiga. Apa itu? Wasalisatu yukhrijuna atau yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka akan meninggalkan dunia tanpa membawa iman. Bencana berat sekali. Dalam artian kita kerja capek-capek, kita syahadat, kita sholat, gitu kan? Tapi karena kita tidak mau berkumpul dengan ulama, kita tidak mau datang ke masjid untuk hanya sekedar seperti ini saja, jalsah atau hanya sekedar untuk sholat berjamaah, maka kata Nabi, wa yakhrujuna min dunya bighairi iman. Ancamannya adalah mereka meninggalkan dunia tanpa bawa bekal iman. Karena seperti itu, bagaimana kita mau bawa iman, sedangkan iman kita tidak diperpahami seperti itu. Nah, Bapak-bapak sekalian, itu yang disampaikan Nabi tentang cerita akhir zaman. Nabi itu kalau cerita akhir zaman itu seru sekali, banyak sekali. Oh, nanti katanya ada zaman seperti ini, ada zaman seperti ini. Salah satu seperti itu. Dikatakan bahwa ada orang-orang yang meninggalkan paham-pahamnya ulama, paham-pahamnya fuqaha, sehingga karena umat ini perlu dibimbing. Sehingga karena Al-Quran itu dikatakan walau anna ahlul qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatun minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu. Atau kata Allah, andaikan manusia itu aman, beriman, wattaqu, dan mereka bertakwa, maka kata Allah, mereka akan dibukakan keberkahan itu dari langit dan bumi. Walau anna ahlul qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatun minas sama'i wal ardh. Andaikan mereka iman, andaikan mereka takwa, maka kata Allah, keberkahan itu akan dibuka dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tapi sayang saja kata Allah, mereka kadzabu, mereka berdusta. Sehingga karena mendustakan ayat-ayat Allah, sebagainya seperti itu, barokah-barokah itu tidak muncul, barokah-barokah itu tidak muncul. Sehingga oleh karena itu perlu kita introspeksi jika memang di beberapa negara kita, di wilayah kita, di negara kita tercinta dalam Indonesia, kalau misalkan ternyata pemimpinnya zalim, pemimpinnya tidak amanah, pemimpinnya banyak sekali kecurangan-kecurangan, maka introspeksi yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mungkin ada masalah di masyarakatnya, gitu kan? Karena itu yang dikatakan Nabi, ketika ulamanya tidak mau lagi dibimbing, umatnya tidak mau dibimbing oleh ulama, ya siksaannya salah satunya itu diutus pemimpin yang zalim. Tapi yang kita senantiasa berdoa agar Allah menjaga kita. Pertama, Allah senantiasa memberkahkan segala usaha kita, uang yang kita hasilkan, jerih payah yang kita dapatkan, yang kita keluarkan, bukan keringat yang kita keluarkan, keringat yang kita cucurkan, bahkan darah yang kita korbankan untuk apa? Untuk senantiasa mencari rezeki agar senantiasa berkah dan bernilai di sisi Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tentu beringin, punya keinginan, punya harapan agar senantiasa kita dipimpin oleh orang-orang yang amanah, orang-orang yang bijak. Tapi Bapak-bapak sekalian, dari sejak zaman Nabi, ketika Nabi sudah meninggal, sudah wafat, itu khalifah pertama Abu Bakar, sampai hari ini tidak ada pemimpin yang tidak ada hatersnya, kira-kira seperti itu. Nabi saja ada hatersnya. Tapi setidaknya waktu zaman Nabi itu umat-umat Islam itu semuanya ikutlah sama aturan Nabi. Itu kan semuanya patuh sama Nabi karena tahu dia Nabi. Tapi setelah Abu Bakar, itu banyak sekali orang yang tidak mau patuh. Ada yang nggak mau bayar zakat sehingga ada perang, gitu kan. Ada zaman Umar juga sama sih. Ada zaman Utsman juga sama, zaman Ali juga sama. Itu sampai hari ini umat Islam itu seringkali bermasalah dengan pemimpin, seringkali bermasalah dengan pemimpin. Tapi ya seperti itu. Tapi intinya itu saja yang ingin saya sampaikan, bahwa kita berharap berkah rezeki, kita berharap dipimpin oleh pemimpin yang amanah, dan tentu kita berharap
khatimah, maka modal pertama adalah senantiasa jangan jauhi ulama. Ulama itu bukan kita yang di masjid, bukan. Ulama itu adalah ulama yang bisa membimbing hati kita, yang tadinya penuh dengan kegalauan, kerisauan tentang duniawi. Dengan kalam ulama kita bisa jadi tenang, gitu kan. Dengan kalam ulama yang tadinya kita bingung tentang arah hidup, senantiasa ada pencerahan. Karena ulama seperti itu, gitu kan. Fuqaha juga sama, yang mereka membidangi ahli agama itu bukan cuma di kepalanya saja, tapi dengan hatinya. Sehingga ulama sering mengatakan apa yang keluar dari hati seringkali sampai ke hati, gitu kan. Jadi jangan cuma kita mencari. Kalau saya misalkan di sini cuma bisa bicara saja, belum bisa sampai ke ranah sana. Kita menyampaikan agama adalah sampai ke porsi ke hatinya, sampai ke lubuk hatinya. Itu sudah berkelas sekali orang itu. Nah, kadang kita cuma bisa ngomong saja, seperti burung beo, seperti ngomong saja, tapi tidak sampai diimplementasi umat yang mendengarkannya kalian seperti itu. Mungkin belum berasal dari hati. Nah itu modal yang ingin saya sampaikan. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan pernah berhenti belajar. Itu di Jawa Timur tuh kapal pesantren itu orang-orang tua itu sudah masih di pondok. Di Lirboyo itu salah satunya. Itu kan orang-orang tua itu masih bawa kitab, gitu kan. Masih mau ngaji di pesantren, masih di pinggir-pinggir jalan itu masih pada buka kitab kuning, gitu kan. Wah, luar biasa sekali. Karena mereka tidak jauh dari ulama. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh ulama dan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin itu saja, ringkas saja. Insyaallah nanti pengajian pagi tahsin dibimbing oleh Ustaz Khalid. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi. Udah.